Suku Samin didirikan oleh Samin Surosentiko yang lahir pada tahun 1859. Ajaran Samin mulai disebarkan pada tahun 1890 untuk melawan pemerintah kolonial Belanda dengan cara tidak mau membayar pajak. Ajaran Samin hingga kini tersebar di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di pedalaman Blora, Bojonegoro, Ngawi, Kudus, Pati, Rembang, hingga Grobogan. Kehidupan suku Samin pada zaman dahulu, mereka mengandalkan dari hasil pertanian, tidak mau berdagang, tidak mau menyekolahkan anak. Inilah suasana desa suku Samin di Desa Jepang, Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Bagaimanakah potret kehidupan mereka di zaman sekarang? Desa Samin kan terkenal kebudayaan yang melekat ya Mas ya. Kebudayaan andalan Bojonegoro lah. Andalan Bojonegoro ya, Samin ya. Suku Samin. Karena bisa dibilang berbeda sendiri ya dari masyarakat pada umumnya. Apakah sekarang masih menjalankan budaya yang dulu Mas, seperti misalnya nggak sekolah gitu loh? Kalau pendidikan sini malah bagus. Oh, malah bagus ya. Pendidikan malah bagus di sini. Kalau untuk masyarakat umum ya udah biasa seperti masyarakat umum. Cuman kalau pendidikan malah lebih bagus. Anak-anak kuliah banyak di sini tuh. Oh, di sini ya. Banyak. Karena kalau yang aku baca dari internet kan, untuk pendidikan anak-anak Samin itu nggak pernah disekolahkan secara formal malah. Enggak ya. Tahu saya malah anak-anak saya itu tuh langganan saya tuh malah anak kuliahan semua di sini tuh. Oh, berarti memang di sini udah berbeda ya. Bagus di sini. Udah nggak kalah sama kota. Iya ya, aku penasaran dengan suku Samin. Tak cari sampai blusuk ke sini. Ternyata di belakang ini udah area suku Samin semua ya. Area Jepang lah namanya, dusunnya dusun Jepang di sini. Oh, dusun Jepang. Tapi sukunya suku Samin gitu ya. Namanya Kampung Samin. Kampung Samin. Kampung wisata Samin. Kampung cagar budaya Bojonegoro adanya kan di sini. Iya. Beberapa kali meraih penghargaan katanya, festival budaya. Yang saya baca sih gitu. Tapi memang berbeda Mas ya, dari informasi-informasi yang aku dapatkan di internet, kalau kehidupan suku Samin itu masih terbelakang gitu. Iya, mungkin kalau di internet itu datanya data yang dulu. Data yang dulu ya. Sekarang tuh anak-anak tuh malah kuliahnya rata-rata di sini tuh pada pendidikan semua sini tuh. Udah cerdas-cerdas ya. Berarti memang standar masyarakat sekarang gitu ya. Iya, udah modernisasi semua sini tuh. Aku kira masih seperti yang tradisi dulu. Orang Samin itu kalaupun bertani mereka kan nggak mau pakai pupuk, maunya kan organik gitu loh. Tapi di sini nggak juga ya? Enggak, pokoknya udah membaur, udah tahu sama udah kayak umumnya, udah pakai pupuk semua, udah apa namanya? Seperti masyarakat pada umumnya. Udah modern lah hitungannya, udah modern. Iya. Oke, teman-teman, sepertinya kita sudah mau nyampe. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi di VRK Explore. Video kali ini aku berada di sebuah desa yang sangat terpencil ya, yang masuk ke wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di desa ini terdapat sebuah suku yang terkenal sebagai suku pembangkang pada masa penjajahan kolonial Belanda. Karena suku ini adalah salah satu suku ya yang tidak mau tunduk terhadap pemerintahan kolonial Belanda dengan cara tidak mau membayar pajak ataupun upeti yang diminta oleh pemerintahan kolonial Belanda, teman-teman. Dan suku tersebut adalah suku Samin. Suku Samin sendiri didirikan oleh Samin Surosentiko pada tahun 1890. Teman-teman, seperti apa sih sebenarnya kehidupan suku Samin ini? Yuk kita lihat. Pada mulanya, ajaran Samin tidak dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, ketika pengikutnya bertambah banyak dan Samin diangkat oleh pengikutnya sebagai Ratu Adil dengan gelar Prabu Panembahan Surya Ngalam, pemerintah kolonial Belanda menjadi khawatir. Sehingga pada tahun 1907, setelah 40 hari menjadi Ratu Adil itu, Samin Surosentiko ditangkap. Kemudian Samin dibuang ke luar Jawa ke kota Padang, Sumatera Barat. Samin Surosentiko meninggal di Padang pada tahun 1914.
Oke teman-teman, aku sudah nyampe di Balai Budaya Masyarakat Samin ya, yang berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Kondisi depannya yang kayak gini. Dan sebenarnya aku juga cukup kaget ya, ternyata kehidupan suku Samin yang berada di Bojonegoro ini sudah terbilang modern teman-teman. Jadi bangunan-bangunan rumah yang berada di sini tuh sudah banyak yang permanen, dan di Balai Desa Budaya Masyarakat Samin ini juga telah tersedia mobil siaga yang kayak gitu ya. Mobil siaga Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Oke, jadi disinilah tempat pertemuan para sesepuh dari suku Samin ya, dan beliau merupakan generasi keempat ya teman-teman, Harjo Kardi. Dan ini foto Mbah Samin ya teman-teman. Di bagian sini ada Balai Budaya Masyarakat Samin. Peresmian gedung ini ya 9 Juli tahun 1999 teman-teman. Di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan ya yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Samin, mulai Festival Samin 2002, 2001 ya teman-teman, 2004, dan ini 2025. Tapi di sini ada seperangkat alat gamelan juga ya teman-teman. Nah ini untuk belajar ini ya. Di bagian sini ada wayang kulit yang ditempel-tempel kayak gitu. Jadi seperangkat gamelan yang berada di sini merupakan bentuk nguri-nguri budaya, nek wong Jawa bilang kayak gitu ya, ataupun melestarikan budaya Jawa teman-teman, dengan tetap belajar alat musik yang kayak gini ya, alat musik kuno komplit ini ya, satu set ini teman-teman. Yang kayak gitu. Balai budaya cukup besar ya ukurannya, tapi jujur ya, aku masuk desa ini juga cukup kaget ya teman-teman, karena ternyata kehidupan masyarakat suku Samin di sini itu sudah sangat modern gitu loh, sangat berbeda jauh ya dengan apa yang saya baca di internet teman-teman. Oke, kita coba lihat sekitar desa ini ya teman-teman, kondisinya kayak gimana. Kita tadi sebenarnya udah jalan dari arah sana ya. Di sini kampungnya cukup lumayan sepi ya teman-teman. Di situ ada yang sedang mengerjakan pekerjaan perbaikan masjid ya. Jadi inilah kampung masyarakat suku Samin yang berada di yang berada di Bojonegoro. Aku mau sebut Mojokerto teman-teman. Berada di Bojonegoro ya, Jawa Timur. Meskipun bisa dibilang letaknya itu cukup nyempil ya, ataupun berada di paling selatan sendiri dari Kabupaten Bojonegoro, tapi aksesnya ternyata sangat mudah saja ya teman-teman untuk masuk ke desa ini. Bahkan ini mobil juga masuk gitu loh.
Aku pikir suku Samin itu terpencil ya, tapi ternyata tidak, teman-teman. Kehidupan di sini sudah sangat modern gitu loh. Ada peralatan-peralatan bajaknya juga kayak gitu untuk mengerjakan sawah. Wih, jeruknya besar-besar loh. Waduh, suasananya benar-benar sepi ya, hanya 1-2 saja yang lewat, teman-teman. Jadi ya beginilah suasana asli, keadaan yang sebenarnya dari suku Samin yang berada di Bojonegoro, Jawa Timur ya, teman-teman. Beberapa rumah yang berada di sini masih terbuat dari kayu, meskipun sebagian besar sudah permanen ya. Jujur ya, setelah aku baca dari internet tentang suku Samin itu, kemudian datang ke kampung ini, aku jadi terheran-heran juga gitu loh. Katanya ini suku terpencil, tapi di sini udah modern, udah banyak yang punya mobil, ada juga yang pakai sepeda listrik kayak gitu loh. Mbak, izin konten. Oke teman-teman, kondisinya lumayan sepi ya. Jadi aku mau bertamu ke salah satu rumah warga juga, gimana ya, sungkan izin guys. Suku Samin, letaknya berada di pelosok, tapi kehidupan di sini ya aku bilang sih makmur ya teman-teman. Rumahnya udah bagus-bagus semua di sini. Dan kalau aku perhatikan ya, memang kehidupan di sini sangat berbeda jauh dengan apa yang aku baca di internet. Jadi kalau aku baca-baca di internet, mereka itu tidak menyekolahkan putranya ke sekolahan yang umum, teman-teman. Jadi mereka tuh mengajari putra-putri mereka itu secara sendiri. Tapi aku masuk ke sini, aku lihat ada bangunan sekolah gitu loh. Nah kayak gitu kan, kalian bisa lihat teman-teman. Suku Samin. Di ujung sana itu sudah banyak yang punya mobil ya teman. Nah itu beberapa di depan rumahnya udah terparkir mobil kayak gitu. Berarti kan kehidupan di sini cukup layak gitu loh guys. Oke, di sini ada galeri budaya Samin. Nah kayak gitu teman-teman. Di dalamnya ada foto ya, sesepuh dari suku Samin. Enggak, Pak. Jadi masih malu-malu ya aku explore di lokasi ini teman-teman, karena sama sekali nggak ada warga masyarakat yang datang ke balai budaya gitu loh. Mereka sedang beraktivitas semua ya siang-siang kayak gini. Kita intip bagian dalam galeri budaya Samin ya. Di bagian dalam teman-teman, udah rusak semua ya. Oke.
Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kita lihat dari desa masyarakat suku Samin, yang aliran suku Samin itu sendiri bisa dibilang aliran suku pembangkang ya, yang pada zaman kolonial Belanda itu mereka mentah-mentah berani menolak untuk membayar upeti ataupun pajak ya kepada pemerintah Hindia Belanda gitu loh. Kayak gini guys. Oke teman, kita cut explore saja ya. Balai Budaya Masyarakat Samin, Bojonegoro. Jadi aku tadi menuju ke arah barat sendiri ya, dari Kampung Samin yang berada di Bojonegoro ini, dan ternyata aku nyampe di sini teman-teman. Nah di sini, nah, ada mbaknya di situ ya. Di sini tuh masih banyak sekali ya rumah-rumah penduduk yang seperti ini teman-teman, lagi panen padi dan juga jagung gitu. Suasananya yang kayak gini. Jadi kalau ke kanan itu udah mentok ya, kita naik ke atas teman-teman. Nah kita tadi ngevlog di belakangnya mobil putih itu ya. Ternyata desa di sini juga cukup banyak sih warga masyarakatnya teman-teman. Kalau aku lihat sih kehidupan mereka di sini juga sudah mapan-mapan ya. Oke guys, kita ke arah keluar ini teman-teman. Melihat desa paling terpencil ya dari Kabupaten Bojonegoro. Kondisinya yang seperti ini sih menurut aku juga cukup luar biasa ya. Desa terpencil tapi kehidupannya sudah mapan teman-teman. Banyak yang sudah hidup mapan gitu ya. Oke guys, mungkin aku cut explore saja. Kita tadi berangkatnya sudah shoot bagian ini ya,